Nah, bagaimana kita memandang daily report sebagai big data desa? Jadi ini benar-benar big data desa dari sudut pandang pendamping. Ya. Di sini ciri-cirinya jelas, selalu diisi setiap saat sebetulnya. Meskipun disebut harian, sebetulnya realnya setiap saat bisa diisi. Kemudian datanya beragam. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana MonFDD di-download, kemudian di-upload ke dalam daily report gitu. Jadi ada data statistik. Kemudian ada narasi kualitatif. Kemarin kita juga sudah melihat bagaimana daily report ini, narasi kualitatif ini penting untuk melihat atau menyusun pemaknaan dari data-data kuantitatif yang ada di Kementerian Desa. Kemudian ada gambar. Nah, ini kemarin ada satu kegiatan yang menarik menurut kami. Jadi menggunakan data daily report pendamping desa untuk melihat bagaimana kondisi PPKM mikro di desa, untuk melihat bagaimana persiapan sampai akhir dari Idul Adha yang ada di desa. Coba bayangin ketika Gus Halim ya menjelaskan hal itu ya. Kemudian itu lo kok bisa tahu desa ini sampai dari barat sampai ke timur gitu. Ya karena ada daily report pendamping desa. Seperti itu. Kemudian username dan password daily report pendamping ya. Itu dirancang sebagai babonnya username dan password untuk seluruh aplikasi pendamping lain. Jadi konsep dari sistem informasi desa ada terpilah, nanti ada data yang memang diisi dan untuk desa gitu umum dan untuk pemerintah desa, ada juga yang khusus untuk pendamping. Nah, username dan password dari daily report pendamping itulah yang dirancang sebagai babon. Saat ini username dan password daily report ini otomatis bisa digunakan di dalam Monef Dana Desa karena memang digunakan sebagai babon. Jadi tidak, kalau ada yang mengatakan kami tidak bisa buka MonFDD ya. Tapi kita lihat di daily reportnya ada laporan, berarti pasti dia bisa buka MonFDD karena username dan passwordnya sama. Kemudian daily report sudah digunakan untuk analisis jam kerja, nanti kita lihat di bagian belakang ya. Ini sudah digunakan ya, sebagai basis perhitungan peningkatan honor untuk PLD. Jadi itu sudah digunakan untuk basis peningkatan honor PLD. Nah, kita akan lihat nanti hasilnya karena hasilnya baru di akhir tahun dan kemudian diimplementasikan pada awal tahun. Nah, kemudian data kualitatif harian ya tadi yang kami sebutkan menjadi salah satu sumber dari Gus Halim untuk menyampaikan kondisi kualitatif. Kita tahu Gus Halim ini memang sangat sejak awal itu memang sangat concern terhadap data, tapi tidak hanya statistik, tapi juga rasa yang bisa munculnya dari data kualitatif. Dan kemudian yang menarik kita melihat ya, termasuk respon dari berbagai WA ya, dan kemudian yang masuk ke Sapa Desa, ada demokratisasi pengetahuan ya, dengan cara penyebaran informasi yang lebih cepat ke seluruh TPP. Jadi dari pusat tadi langsung ke provinsi, pusat ke kabupaten ya, karena memang dari daily report bisa langsung download. Dan itulah sebabnya salah satu cara peningkatan kapasitas tenaga pendamping itu adalah dengan menyebarkan berbagai informasi yang tepat ya bagi kebutuhan pendamping. Nah, bagi kebutuhannya itu di mana? Itu tentu saja yang pertama kalau ada informasi baru ya, supaya pendamping
selama ini yang sering masuk di dalam rakor-rakor itu bagaimana supaya pendamping bisa mengetahui terutama lebih cepat kalau bisa kebijakan-kebijakan baru. Karena itu daily report disusun oleh Gus Halim supaya bisa langsung masuk ke pendamping sampai ke pelosok. Jadi seperti itu. Dan itu sekaligus fungsi yang atau efek positif yang sudah diperkirakan sejak awal adalah demokratisasi pengetahuan di pendamping, sehingga pendamping bisa lebih di pelosok atau di jenjang yang paling desa pun bisa langsung meningkatkan kapasitas. Makanya Gus Menteri juga menyampaikan pentingnya di dalam daily report itu ada peningkatan kapasitas mandiri. Jadi itu peningkatan kapasitas mandiri ini hal yang sangat penting sebetulnya ya, bagi beliau. Meskipun kalau kita lihat dari daily report itu waktunya tidak terlalu tinggi yang digunakan pendamping untuk peningkatan kapasitas sampai saat ini. Nanti kalau sudah mulai dibutuhkan pasti akan naik.